Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas eh, tentang instalasi Laravel. Nama saya Muhammad Arifin dari kelas TI3E, NIM 1841720 128. Langsung saja. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam instalasi Laravel adalah kita pertama kali harus menyiapkan apakah kita sudah menginstal Composer atau belum. Kalau belum, bisa di-download terlebih dahulu komposernya. Untuk link komposernya nanti ditaruh di deskripsi videonya. Lalu kita lanjutkan. Setelah kita menginstal komposer, kita uji coba terlebih dahulu komposernya, apakah sudah benar-benar terinstall atau belum. Caranya adalah dengan klik di bagian komposer. Seperti kita langsung contohkan aja. Seperti ini. Komposer. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, muncul. Jadi seperti ini. Kalau kita emang benar-benar udah menginstal komposer, maka otomatis akan muncul seperti ini. Gitu. Komposer. Lalu setelah kita menguji coba apakah komposernya udah ada atau belum, terlebih dahulu kita cek yang sebelum menginstal Laravelnya, kita cek terlebih dahulu untuk apakah PHP-nya sudah di versi terbaru atau belum. Jadi versi minimal untuk Laravel versi 8 kita harus punya PHP 7.3 ke atas gitu. Kalau sudah 7.3 ke atas maka udah aman. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Tapi kalau belum, untuk instalasinya belum, atau mungkin PHP-nya masih di bawah standar yang ditentukan, lebih baik untuk kita download dulu versi PHP 3.7.3 ke atas. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Kita lanjut. Di sini kita akan melakukan instalasi untuk Laravelnya. Setelah kita pastikan komposernya sudah ada, PHP-nya juga sudah memenuhi versi yang ditentukan, kita lanjut untuk instalasi pada Laravelnya. Jadi untuk instalasi Laravelnya, kita ketikkan perintah composer global require Laravel /installer. Lalu setelah itu kita akan menunggu beberapa menit, mungkin sekitar 2 menit. Lalu setelah itu kita baru buat project Laravelnya dengan cara Laravel new example app. Jadi kalau di contoh saya sudah nyoba di JMT ini, contohnya seperti lumayan panjang ya, seperti ini. Jadi di sini kita awalnya ini Laravel new example app. Jadi setelah kita ini, kita klik ini, kita masukkan perintah ini, maka otomatis akan seperti ini. Jadi dia akan melakukan proses pembuatan untuk example app 1. Prosesnya mungkin lumayan panjang ya, kalau bisa kita lihat di sini. Lalu di sini kita download lumayan banyak, installnya juga lumayan lama, seperti itu. Lalu akan muncul seperti ini. Application ready build something amazing. Jadi kita masuk ke example app-nya dulu. Kalau di langkah selanjutnya kita masuk ke example app-nya. Cd example app. Jadi kalau yang ini nggak usah dipedulikan. Ini perintahnya. Cd example app. Kita masuk dulu ke foldernya.
Lalu kita PHP artisan versionnya dulu, memastikan kalau benar-benar versinya itu apa ada gitu. Kita ini. Nah, Laravel Framework 8.40. Jadi kita nggak bisa ngecek Laravelnya versinya sebelum kita buat projectnya terlebih dahulu. Kalau kita udah buat projectnya, kita baru bisa masuk ke dalam projectnya dan cek versi berapa untuk Laravelnya. Lalu kita lanjut, yang pasti kita coba jalankan dulu. Gitu. Apakah benar-benar berhasil atau enggak? Jadi saya jalankan terlebih dahulu seperti ini. Kalau sudah berhasil seperti ini, berarti udah masuk ya. Oke, aku bikin dulu. Oke, lanjut ke bagian kita ke bagian Visual Code. Kita masuk ke folder example-nya. Terus di sini kita masuk ke bagian, kalau kita lihat itu dari bagian resource, lalu kita masuk ke bagian view, maka di dalam view itu nanti ada file welcome.plate.php. Jadi welcome.plate.php ini adalah alamat awalnya ya. Jadi kalau semua kita ke sini, kita run ulang, tampilannya seperti ini. Ini Laravel. Jadi awalnya kita itu seperti ini. Tapi kalau seumpama kita lanjutkan dulu tapi. Jadi untuk dilanjutkannya kita buat biodata.plate.php. Nanti source code-nya saya taruh di link source code-nya ada di deskripsi. Nanti tinggal bisa download sendiri. Lalu di sini setelah itu kita ubah di roots-nya, masuk ke web-nya lagi. Jadi untuk merubahnya itu ada di roots, folder roots. Kalau kita lihat itu di sebelahnya resource ya, sejajar sama resource. Lalu kita pilih web, kita ubah di sini. Karena kita memanggilnya itu return view pada folder view. Tapi apa yang kita ambil? Kalau semua kita kosongin kayak gini, maka yang tampil akan seperti apa? Not found. Jadi nggak ada yang dipanggil di sini. View-nya nggak ada yang dipanggil. Tapi kalau semua kita ganti jadi welcome, yang tampil adalah welcome. Welcome itu di mana sih? Welcome itu ada di bagian resource, di bagian view. Jadi kalau bisa di sini kita lihat itu di sini ada welcome. Jadi kata kuncinya itu di welcome ini. Maka akan memanggil welcome seperti ini. Tapi kalau kita ganti untuk view data yang kita buat tadi, view data seperti ini, maka yang tampil seperti ini. Jadi untuk tampilan di dalamnya biodata itu kita bedah ya. Jadi di biodata itu sini saya memasukkan untuk link untuk relationnya, untuk style sheet-nya. Lalu sini saya juga membuat style sheet sendiri untuk pengaturan tata letaknya gitu. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ada wrapper, first, second, h2.e, h2.a, image, body. Jadi untuk yang ada pagarnya itu adalah ID, sedangkan untuk yang tidak ada pagarnya itu adalah class. Jadi sama di sini ID dengan nama wrapper akan diatur displaynya flex dengan bordernya 2px dengan solid white gitu. Jadi gimana? Kita lihat di sini. Di mana wrappernya? Wrappernya ada di sini. Jadi wrapper itu yang ini. Di bagian ini dia. Di bagian dalam ini. Dia itu ada di dalam ini. Lalu ini kontainer. Untuk ini kontainernya. Kontainer saya atur di sini. Jadi sebenarnya wrapper itu dia itu nyelimuti ini sebenarnya. Nyelimuti di bagian ini. Sedangkan untuk di bagian ini yaitu kontainer. Ini kontainernya. Jadi sebenarnya ada 3 div di sini. Div container, 4 div ya maksudnya. Div container,
Lalu di sini div wrapper, maksudnya kayak div biasa tapi ID-nya wrapper. Lalu di sini ada div lagi. Div yang muncul ini putih ini div chart tapi ya untuk foto. Sedangkan ini div chart untuk isi view datanya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat itu di sini. Ini div containernya kita tunjukin aja. Nah, seperti maaf. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini kan ada div, di sini ada div container itu di sini. Lalu di sini ada div untuk wrappernya itu ada di sini. Lalu di sini ada div untuk chartnya. Chart itu yang ini, yang putih ini. Lalu di sini ada chart lagi, cuma di luarnya wrapper. Jadi dia nggak satu sama wrapper, di ini di luarnya itu di sini. Sehingga tampilannya kayak gini. Kalau kita perbesar seperti ini. Jadi lalu apa sih di dalamnya ini tuh kenapa kok bisa seperti itu gitu kan? Biasanya kan kalau div itu kita lihat itu kalau kita hapus ini ya wrappernya. Rata-rata itu seperti ini. Nah, ada di bawah kayak gini. Loh kok tampilnya kayak gini kan? Ini kan nggak bagus gitu tampilannya. Masa cuma gini gitu kan? Akhirnya saya punya ide, kita tambahkan wrapper di sini, tapi pengaturannya seperti ini. Flex, jadi kayak tampilannya tuh kayak mecah gitu. Akhirnya sehingga seperti ini. Gitu. Lalu di sini untuk penjelasan yang lain, kita pakai chart untuk tampilan ininya. Dengan width-nya itu 500 px, kita atur 500 px, dan bordernya kita atur 1 px. Kecuali untuk border yang ini ya, untuk di bagian flexnya kita atur beda. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sisanya ini untuk ini adalah scriptnya aja, dan sebenarnya nggak ada yang bisa saya jelaskan di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan dalam penjelasan, tutur kata yang kurang sopan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Uh, saya terima kasih sangat atas partisipasinya dalam menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.